Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Bijahi Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwan wal ikhwat rahimakumullah. Kita kembali di dalam podcast dakwah RRI Serui Papua yang insya Allah akan terus menerus menemani kebersamaan ikhwan wal akhwat dimanapun berada. Di dalam waktu senggang, waktu apapun itu, kita isi dengan kebermanfaatan hidup yang pada waktu kemarin kami sampaikan. Bertujuanlah dengan kehidupan ini, sebab bila mana berperjalanan tanpa tujuan, maka perjalanan tersebut dihitung dalam kemakruhan. Ikhwan wal ikhwat rahimakumullah. Di dalam part yang keempat ini, kami akan sampaikan bahwa ada 4 kalimat yang tidak bisa ditinggalkan selama kita hidup. Ada 4 kalimat, 4 ucapan, 4 penyampaian yang tidak bisa kita tinggalkan selama kita hidup. 4 kalimat ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang besar, kalimat yang di dalamnya tersirat pahala-pahala bagi siapapun yang membacanya. Kalimat yang mana di dalamnya tersirat daripada keberkahan-keberkahan bagi siapa yang mendawaminya. Dawam adalah suatu hal yang beristiqamah, yang berketerusan, langgeng terus-menerus tanpa putus untuk membaca daripada 4 kalimat ini. Mungkin kalimat ini telah diketahui oleh kita semua. Karena sejatinya kalimat ini sering diucapkan, sering disampaikan, bahkan sering terdengar oleh telinga kita dimanapun kita berada. Kalimat ini adalah kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi, uniknya daripada kami di podcast dakwah RRI Seru ini, kami akan menyampaikan di setiap part-part sesuai dengan hitungan nomor. Yang pertama kami akan menyampaikan 1, yang kedua kami akan menyampaikan 2 tipe manusia, ya. Kemudian part yang ketiga 3 tujuan hidup. Sekarang part yang keempat kami akan menyampaikan 4 kalimat yang bila mana terus dibaca, terus diistiqomahkan, insya Allah kesuksesan kehidupan dunia dan kesuksesan kehidupan akhirat akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat terus kalimat tersebut. Kalimat itu adalah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bila mana ada waktu senggang, silahkan dibaca. Apapun pekerjaan dan profesi kita, maka silahkan dibarengi dengan kalimat-kalimat zikir, dengan kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud daripada zikir itu adalah mengingat. Tidak ada yang bisa kita ingat apabila tanpa kita ucapkan. Maka bukti tanda bahwa seseorang itu mencintai suatu hal akan sering ia menyebutnya. Kita cinta kepada Allah, kita akan sering menyebut kalimat Subhanallah. Kita cinta kepada Allah, kita akan sering menyebut kalimat Alhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah. 4 kalimat ini harus mendarah daging di dalam kehidupan kita. Harus ada di dalam setiap hari ucapan yang tersampaikan daripada Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasabbihuhu bukratan wa asila. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bacalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukratan wa asila. Bukrah itu pagi-pagi, asila itu di sore hari. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini, mau pagi, mau sore, mau malam, bila mana ada di dalam ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, Allah akan jaga kita daripada hal-hal yang kurang baik kiranya sampai kepada diri kita ini. Kalimat Subhanallah
adalah kalimat yang berarti di dalam bahasa Indonesia adalah Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sunnah kita baca apabila kita mendengar daripada suatu kabar. Dapat kabar, ya, kabar apapun itu, maka kiranya sebelum mengucapkan kalimat yang lain, maka dahulukan dengan kalimat Subhanallah. Contohnya pada hari ini, ya, kami bersama rekan-rekan podcast dakwah RRI Serui Papua, kami sedang berada di Sarwandori, satu pantai yang indah, ya, pantai yang sejuk, pantai yang nikmat, ya, dipandang mata, sehingga bila mana mata ini memandang daripada kebesaran-kebesaran dan keagungan Allah, maka sunnah untuk mengucap kalimat Subhanallah. Maha suci Allah yang maha menciptakan daripada hal-hal yang enak dan unik dipandang daripada mata kita ini. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi setiap mendengar kabar, mendapatkan kabar apapun itu, sebelum menyampaikan kalimat-kalimat yang lain, maka kiranya bisa disandingi dengan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat yang kedua adalah Subhanallah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita tengok, setiap orang-orang hendak berceramah, hendak bertausiah, hendak menyampaikan khutbah, bahkan pidato sekalipun, pasti diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sejatinya pujian yang kita dapat dari orang lain, maka pujian itu hakikatnya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas dipuji di dalam diri kita. Maka setiap siapapun yang memuji kita, jangan bangga dengan pujian itu, karena pujian itu hakikatnya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Alhamdulillah berarti di dalam kalimat bahasa Indonesia segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian apapun itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji. Manusia sekalipun dipuji, maka bisa jadi 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan, pujian tersebut akan hilang seiring berjalannya waktu. Ikhwan wal ikhwat rahimakumullah. Jadi kalimat Alhamdulillah ini bahkan kita disunnahkan untuk mengucap apabila kita mendapatkan hal-hal yang baik. Kita mendapatkan, mungkin Allah berikan kita kelebihan rezeki, Allah berikan kita kesehatan daripada sakit yang kita alami, Allah berikan kepada kita kemudahan dari kesulitan yang kita alami, Allah berikan kita kelapangan daripada kesempitan yang kita jalani, maka ketika pemberian Allah itu datang, maka kiranya kita disunnahkan untuk mengucap kalimat Alhamdulillah. Karena mengucap daripada kalimat Alhamdulillah, insya Allah akan menambahkan keberkahan di dalam kabar-kabar baik, di dalam hal-hal perkara baik yang datang kepada diri kita. Contohnya, habis sakit, tiba-tiba Allah sembuhkan. Maka sembuh di situ kita dengan mengucap kalimat Alhamdulillah. Kiranya dengan kesehatan ini Allah langgengkan, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi umur kita dengan keselamatan, kesehatan sepanjang waktu. Itu namanya kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli pakaian-pakaian baru, ya, bahkan beli yang lain-lainnya, ya, beli mungkin motor, ya, beli rumah, beli mungkin sepeda, bahkan hal-hal yang baru, kita disunahkan untuk mengucap kalimat Alhamdulillah. Jadi 2 kalimat kami sudah bahas, Subhanallah dan Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Kalimat yang tinggi, kalimat yang agung. Bahkan untuk mengutarakan, bahkan menyampaikan kesaksian Islam kita ini kepada Allah dan kepada umat-umat manusia, kepada hamba-hamba Allah, hanya dengan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka daripada itu langgengkan, ya, terus meneruskan daripada membaca kalimat la ilaha illallah. Dengan arti di dalam bahasa Indonesia adalah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini adalah kalimat yang agung, ya. Bahkan dikatakan siapa orang yang melanggengkan daripada bacaan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan sehari-harinya, Allah akan menggampangkan lisannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat kelak nanti di alam barzakh.
Jadi kalimat-kalimat jawaban yang sudah kita dapat selama di dunia tidak segampang kita ucapkan selama kita hidup. Contoh, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat Allah di dalam alam barzah tidak begitu gampang kita ucapkan. Apabila lisan ini selama hidup di dunia jarang mengucap kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan wal ikhwat rahimakumullah, dimanapun berada, dimanapun kita ada, bersama siapapun kita berkehidupan, maka jangan meninggalkan daripada kalimat la ilaha illallah. Karena siapa orang yang meninggal membawa kalimat la ilaha illallah, maka meninggalnya dihitung di dalam golongan orang-orang yang meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik, pengakhiran hidup dalam penutupan yang baik. Man akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang kalimat, ya, ucapan daripada terakhir yang dia sampaikan selama dia hidup, artinya kalimat terakhir sebelum nyawa merenggut, sebelum ajal itu datang, maka dia ucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi Muhammad. Hebatnya orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakhalal jannah, Allah akan masukkan dia di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kepingin masuk surga? Banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikhwan wal ikhwat rahimakumullah dimanapun berada. Kalimat yang terakhir adalah kalimat Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat Allahu Akbar ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang besar. Apabila terbesit dalam hati kita, ya, rasa kegelisahan, kegundahan, ketidakenakan di dalam hati, maka banyak-banyak mengucap kalimat Allahu Akbar. Kalimat yang berarti Allah Maha Besar. Karena sebesar-besarnya rasa gelisah, sebesar-besarnya rasa kesulitan yang hati ini rasakan, akan mati dengan kalimat Allahu Akbar. Tidak ada yang besar, tidak ada yang agung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Agungkan Allah, besarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Jadi untuk kalimat Allahu Akbar ini disunnahkan dibaca apabila ada hal-hal perkara, sesuatu yang membuat hati ini gelisah. Kok tiba-tiba gelisah hati ini? Atau mungkin ada tiba-tiba rasa takut yang ada di dalam hati. Mungkin jalan ke suatu daerah, ya, jalan ke suatu tempat, tiba-tiba terbesit rasa takut di dalam hati. Maka kalimat yang sunnah dibaca adalah kalimat Allahu Akbar. Ya, karena sebesar rasa apapun itu dalam hati akan mati dan akan padam bahkan redup apabila diucap kalimat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Rasa kegelisahan, kegundahan, bahkan sakit hati, sekalipun itu rasa ketakutan yang ada di dalam diri, banyak-banyak mengucap kalimat Allahu Akbar. Insya Allah, Allah hilangkan rasa-rasa tersebut sehingga hati kita kembali dalam keadaan bahagia, kembali dalam keadaan ceria. Ingat-ingat 4 kalimat yang kami sampaikan pada part yang keempat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.